Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya Ummu Salamah SPD. Salam dan bahagia. Sebelumnya Bapak Ibu guru, karena kita akan mempelajari suatu materi pada pagi hari ini, ada baiknya untuk kita sama-sama berdoa, membaca Ummul Kitab bersama-sama, berdoa Al-Fatihah. Baik Ibu Bapak guru, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahan limpahan dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teriring bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru pada acara pagi hari ini, dan saya berharap Ibu Bapak guru dapat mengikuti acara ini dengan baik, dengan hikmat, sehingga kita dapat menyerap apa yang kita sampaikan. Selanjutnya saya mohon maaf jikalau nanti ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau mungkin durasi yang terlalu panjang. Untuk mengawali acara ini, kita dengarkan sambutan terlebih dahulu oleh Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Atap 1 Sakratimur. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati petugas administrasi atau tenaga administrasi, singkatnya hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Kita masih diberikan karunia nikmat, sehat, kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu acara atau kegiatan diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Selanjutnya selawat dan salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan teringat ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini adalah diadakannya atau kegiatan diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Jadi kegiatan ini adalah merupakan kegiatan dari CGP angkatan 7. Bagaimanapun juga kegiatan ini perlu kita dukung, perlu kita support, karena ini adalah untuk kemajuan sekolah kita, untuk kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, kepada kita semua, apapun kegiatan yang dilakukan oleh CGP ini, kita harus mendukungnya, baik itu mungkin secara material maupun spiritual, karena
kita punya kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kita harus saling mendukung. Selanjutnya, calon guru penggerak ini seperti yang saya dengar dari Menteri Pendidikan, untuk kedepannya mempunyai Menteri Pendidikan Nadiem Makarim langsung menghimbau atau memberikan apa istilahnya, memberikan apresiasi kepada CGP untuk kedepannya nanti bisa menjadi kepala sekolah. Dan juga sudah terbukti di Sakra Timur ini sudah ada yang menjadi kepala sekolah, sekalipun memang ada persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya misalnya untuk menjadi seorang kepala sekolah minimal golongan 3C. Tetapi kalau berangkat dari guru penggerak boleh 3B, bisa menjadi kepala sekolah. Yang penting dia sudah lulus menjadi guru penggerak. Nah, inilah yang kita harapkan, dan juga kepada rekan-rekan guru yang lain supaya bisa atau masih ada kesempatan lagi untuk mendaftar. Ada angkatan 7, 8, ya 9 sekarang, ya bisa mendaftarkan diri. Terutama sekali yang masih usia di bawah 50 tahun boleh. Kalau sudah di atas 50 tahun ke atas sudah tidak bisa lagi. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai pembukaan. Sekarang kita lanjutkan lagi ke CGP untuk menyampaikan diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif ini. Kepada ibumu langsung kami silakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Guru, kita langsung saja pada acara diseminasi budaya positif. Tadi kemarin juga ada yang bertanya apa sih itu diseminasi. Nah, diseminasi itu adalah suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, dengan adanya kegiatan ini, pemberitahuan informasi, saya berharap kita semua dapat mengaplikasikannya di sekolah kita demi keberpihakan kita kepada murid dalam rangka membentuk budaya positif. Nah, yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menuju teori kontrol. Ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta segitiga restitusi. Bapak Ibu Guru, apakah sudah mengenal kata-kata yang ada di depan? Insya Allah sudah ya, karena kita kan sudah melaksanakannya sebenarnya ya. Yang melatar belakangi saya Bapak Ibu Guru bahwa sekolah kita ini kan baru ya, bisa dikatakan masih merintis. Nah, jadi banyak sekali pekerjaan yang sebenarnya kita lakukan di sekolah ini. Banyak tugas berat yang harus kita selesaikan di sekolah ini. Akan tetapi banyak di antara kita yang belum paham apa yang harus kita kerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa kita harus mengerjakannya. Nah, ini semua tidak terlepas dari motivasi intrinsik kita yang belum menemukan jati dirinya ya. Ini karena tidak adanya motivasi intrinsik sehingga nilai-nilai guru yang ada pada kita itu belum bisa muncul secara optimal.
sehingga peran guru tidak bisa kita laksanakan secara maksimal untuk melaksanakan keberpihakan kita kepada murid. Nah, yang saya lakukan pada pagi hari ini, tadi saya sudah berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah, bagaimana kalau kita mengaktifkan komunitas praktisi. Dengan berbicara seperti ini, membicarakan suatu disiplin ilmu atau ilmu penerapan, maka sebenarnya kita sudah membentuk komunitas dan sekarang kita aktifkan. Kita namakan komunitasnya Kelompok Kerja Sekolah SMPN 1/1 Sakra Timur. Ini adalah salah satu peran guru, khususnya guru penggerak, ya. Kemudian yang kedua, saya coaching guru, artinya memberikan penjelasan-penjelasan kepada rekan-rekan tentang sesuatu hal yang mungkin perlu diingatkan agar terbentuk keberpihakan kita kepada murid. Nah, maka dalam hal ini Bapak Ibu guru perlu kita berikan stimulus agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu guru, ini sebenarnya bukan tugas CGP semata ya. Sebenarnya kita semua sudah bergerak. Allah lah yang menggerakkan kita semua. Tinggal kita bagaimana memampukan diri kita sebagai magnet yang dapat saling tarik-menarik dengan hati siswa kita, menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, sehingga terbentuk jalinan kasih antara kita dengan anak didik kita. Jika sudah begitu, maka indahnya disiplin positif yang akan membentuk budaya positif di sekolah kita. Selain itu, Bapak Ibu guru, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Adanya saya di sini ingin saling mengingatkan dengan kita semua, ya, berlatar belakang dengan yang tadi, nilai dan peran guru. Dan demi masa Allah Subhanahu wa taala sendiri telah bersumpah bahwa manusia itu dalam keadaan merugi. Bagaimana kita sebagai guru, apakah kita ingin merugi? Nah, oleh karena itu kita harus optimalkan yang pertama motivasi intrinsik kita sebagai guru, sehingga anak-anak kita juga membangun motivasi intrinsiknya sendiri. Kemudian mengoptimalkan nilai kita, nilai kebaikan yang ada pada diri kita, dan melaksanakan peran kita sebagai guru. Nilai-nilai sebagai guru itu ada beberapa ya, ada 5 kalau tidak salah. Ada inovatif, kreatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Sedangkan peran guru yang perlu ada di sekolah itu yang pertama membentuk komunitas praktisi, coaching guru, berpihak menjadi pemimpin pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya kita di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid tidak luput dari peran kita sebagai pendidik. Seperti yang kita ketahui, guru memiliki peran untuk menuntun kodrat yang ada pada anak agar anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Untuk itu, perlu adanya perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut dari penerapan Merdeka Belajar untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Selain latar belakang yang tadi juga, hal ini dilatar belakangi oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut beliau, pengajaran itu tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah mendidik dengan cara memberikan ilmu yang berfaedah untuk hidup anak-anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan dapat menuntun hidup anak, menuntun segala kodratnya agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Nah, kodrat kita di sini sebagai manusia seperti yang kita ketahui ya, ada kodrat keadaan dan kodrat keadaan seperti kodrat alam dan kodrat zaman. Dan apa Pak Guru? Sunat kodrat ilahiyah ya.
Nah, kalau di sini misal kodrat alamnya adalah daerah pegunungan, bebatuan di sini ya Bapak Ibu guru ya. Nah, ya, ya. Dan kodrat keadaannya kita tahu di sini sendiri, anak-anak keadaannya bagaimana? Itu maksudnya. Kita harus sesuaikan keadaan anak-anak, kodrat alam dan kodrat zamannya harus kita sesuaikan dalam memberi pendidikan. Pendidikan antara orang yang tinggal di pinggir pantai dengan orang yang tinggal di pegunungan beda. Tidak boleh kita samakan. Seperti itu maksudnya. Dalam hal ini kita dapat mengibaratkan guru sebagai seorang petani dengan anak-anak didik adalah sebagai benih. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya benih, memperbaiki kondisi tanah, memelihara padi, memupuknya dan membasmi ulat atau jamur yang mengganggu tumbuhnya padi. Petani tidak dapat mengubah kodrat padi yang tadinya kita menanam padi, kita tidak bisa menginginkannya tumbuh menjadi jagung. Begitu ya Bapak Ibu guru, bisa dipahami ya? Artinya kita tidak dapat memaksakan. Anakku besok kalau kamu sudah besar kamu harus jadi dokter. Tidak bisa, ya? Karena anak-anak sendiri sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing. Yang harus kita pahami. Itulah kodrat alam atau dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan, dan itu di luar kecakapan kita dan kehendak kaum pendidik. Peran guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran serta menumbuh kembangkan budaya positif untuk membentuk lingkungan sekolah yang nyaman, aman dan ramah yang berpihak pada murid sehingga dapat mewujudkan visi profil pelajar Pancasila yang memiliki disiplin diri, yang merdeka dalam mendisiplinkan dirinya atau self-disiplin sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa murid yang merdeka adalah murid yang mampu memerintah dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, jadi di sini murid merdeka itu tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka mau-maunya belajar, mereka mau-maunya keluar, mereka mau-maunya makan di dalam kelas, tidak. Tetapi yang namanya merdeka itu mereka mampu mendisiplinkan dirinya. Dia mampu memerintah dirinya. Dia merdeka dari kemalasannya. Dia merdeka dari hawa nafsunya. Itu maksud merdeka belajar. Bukan seperti yang kita lihat mereka bebas semaunya seperti apa yang mereka inginkan. Nah, jadi di sini jika sudah tumbuh disiplin positif, artinya mereka mampu memerintah diri mereka, ditambah lingkungan yang aman, nyaman, atau lingkungan yang positif akan membentuk budaya positif. Sudah ada gambaran Bapak Ibu guru ya tentang disiplin positif. Nah, sekarang untuk membentuk disiplin positif itu, maka kita harus merubah paradigma kita. Sebagai pendidik, kita harus mengubah mindset kita dari pola stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Mana itu yang stimulus respon? Nah, sering kita lihat ini setiap hari, bahkan saya pun kadang. Ya, anak-anak melakukan kesalahan dan kita langsung menghukum. Anak-anak terlambat, kita langsung suruh lari. Atau anak-anak tidak mengerjakan PR, kemudian kita berikan hukuman. Itu namanya stimulus respon. Harusnya kita berpindah ke paradigma atau pandangan teori kontrol, di mana semua aktivitas atau semua apa yang dilakukan oleh anak-anak itu memiliki alasan. Stephen R. Covey menyatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun jika kita ingin merubah cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini dia perbedaan paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Yang pertama, bahwa kenyataannya kebutuhan kita itu sama. Kan pada pembelajaran kita sehari-hari seolah-olah kita memiliki kebutuhan sama dengan anak-anak kita. Bahwa kita ingin anak kita menjadi anak yang pintar, begitu juga anak dia mau menjadi anak yang
Pintar ya. Yang jelas kebutuhan kita sama. Hari ini kamu harus praktek. Ibu guru bawakan alat, maka anak harus patuh. Begitu, misal. Kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol mengatakan kebutuhan kita berbeda. Tidak sama, tidak boleh disamakan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan pada teori kontrol gambaran kita berbeda. Masa depan saya tidak seperti itu, Ibu Bapak Guru. Saya tidak ingin jadi dokter. Saya tidak ingin jadi guru. Saya ingin mau jadi bisnismen, misal. Gitu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha, sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya kita yang harus memahami anak kita. Apa yang dia lakukan ada alasannya. Kemudian pandangannya tentang apa yang dilakukan itu juga berbeda dengan kita. Kita tidak boleh memaksakan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, walaupun dia salah, itu ada maksudnya. Karena nanti ada penjelasan selanjutnya ya, ada teori kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon. Sedangkan pada pendekatan teori kontrol, hanya Anda, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita. Bapak guru tidak bisa mengontrol saya tidak bisa mengontrol ibu guru dan bapak guru. Hanya kita yang memegang kendali atas diri kita. Kemudian orang lain saya bisa mengontrol orang lain. Sudah tadi ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sering kita membujuk anak kita untuk maju ke depan menjawab, tapi itu gagal. Nanti kita jelaskan di belakang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi di sini anak-anak berdasarkan teori kebutuhannya, dia memiliki kebebasan untuk memilih menjawab dengan caranya. Misal ibu saya memberikan tugas kepada anak-anak hari ini kalian akan membuat laporan. Kalian menggunakan ekstensi apa kalian akan mengumpulkan laporan kalian? Mau secara tulisan boleh, mau menggunakan video boleh, mau menggunakan presentasi boleh. Nah, nanti anak-anak yang akan memilih. Begitu maksudnya Bapak Ibu Guru ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Nanti ada pada video akan saya tunjukkan mana yang menang dan mana yang kalah. Kemudian kalau pada teori kontrol kita sama-sama menang. Kita menang tentang apa perintah kita kepada anak juga menang atas kebebasan pilihannya. Kemudian kedua-duanya sama-sama maju. Ibu guru berhasil, anak juga berhasil. Sekarang kita harus ganti paradigma kita ya. Kita membuat perubahan yang dimulai dari hal yang mendasari kita melakukan sesuatu itu penting. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Salah satunya dengan penerapan disiplin. Disiplin erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru ketika menghadapi murid. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu kan angan-angan ya Bapak Guru. Angan-angan kita bahwa apa yang kita lakukan terhadap murid itu, bahwa ketika itu kita mengontrol murid. Tapi ternyata salah Bapak Ibu Guru. Bahwa kontrol dalam teori ini itu dipegang oleh anak sendiri yang bersangkutan. Kita tidak bisa mengontrol mereka karena mereka yang mengontrol apa yang dilakukan sendiri. Walaupun tingkahnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau misal berbuat negatif, teriak-teriak atau berkelahi, itu karena ada kebutuhan yang mendasarinya. Akan dijelaskan di belakang ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ini kan misalnya bujukan ya. Anak-anak nanti kalau kalian mau tampil di depan, ibu guru akan kasih hadiah. Nah, sebenarnya itu miskonsepsi, salah ya. Itu tidak bermanfaat karena hanya jangka pendek.
itu berarti kita meyakini bahwa anak itu tidak mampu untuk melakukannya, makanya kita janjikan hadiah. Ternyata itu sifatnya hanya jangka pendek, tidak mendasar di jiwa mereka, tidak sampai ke angan mereka, tidak sampai ke dunia berkualitas mereka. Sehingga apa yang kita bujuk ya hanya pada waktu itu saja, tidak akan berdampak jangka panjang. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering terjadi ya. Ibu guru tahu, ibu guru duluan lahir dari kamu. Ibu guru yakin suatu saat kamu ini cocok jadi dokter. Harus rajin belajar, harus mengerjakan ini, harus menguasai keterampilan ini. Ternyata itu hanya ilusi Bapak Ibu guru. Angan-angan kita saja yang ingin memaksa anak. Kan seperti yang tadi saya katakan, bahwa anak-anak kita kan lahir, termasuk kita dengan kodrat keadaan dan kodrat ilahiyah masing-masing yang berada di luar kehendak kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak juga, salah. Kita membuat anak didik kita bersalah, merasa bersalah, malah membangun dialog negatif di dalam dirinya. Oh, ternyata aku ini orangnya begini, membuat saya minder. Nah, seperti itu. Kalau kita membuat anak didik kita merasa bersalah dengan kata-kata kita, misal, kan sering kita lakukan Bapak Ibu guru ya, membuat rasa bersalah. Padahal kan kita maksudnya baik, cuma mungkin cara kita menyampaikannya yang salah. Ya, ada teori kontrol, nanti tempat saya menjelaskannya. Nah, apa sih itu disiplin? Yang mana kira-kira Bapak Ibu guru nomor 1 atau nomor 2? Apa itu makna disiplin? Yang pertama, sesuatu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Atau yang kedua, cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nomor 2. Iya, betul ya Bapak Ibu guru, pasti tentunya kita akan memilih nomor 2. Tetapi pada praktiknya kita secara tidak sadar memaknai disiplin itu adalah sebuah usaha untuk mendapatkan kepatuhan terhadap suatu peraturan. Oleh karena itu, sebagai pendidik, guru harus mengerti konsep dari Diane Brosen yang menyatakan bahwa disiplin adalah usaha untuk mengontrol diri dalam memilih tindakan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang kita hargai. Untuk disiplin positif, maka kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Anak didik kita, dia seperti kita yang memiliki motivasi. Nah, motivasi yang baik berasal dari dalam diri agar tindakan yang kita ambil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi seringkali kita melakukan sesuatu karena menginginkan penghargaan dari orang lain atau untuk menghindari sebuah hukuman. Nah, berikut 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga ini motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dari dalam diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya ada self-esteem dalam diri kita, bahwa kita menghargai diri kita. Kita ini memiliki nilai kebaikan yang perlu kita explore, yang perlu kita keluarkan ya untuk melakukan sesuatu. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, maka hendaknya kita menggunakan motivasi yang ketiga tadi, yaitu motivasi intrinsik, agar penerapan nilai-nilai yang baik dapat dilaksanakan tanpa adanya paksaan ataupun untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, tugas kita Bapak Ibu guru bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak kita, agar anak kita tidak terpengaruh oleh adanya hukuman atau penghargaan ataupun iming-iming atau bujukan dari kita. Bagaimana caranya, itu adalah tugas kita bersama. Nah, selama ini memang sudah kita laksanakan setiap hari,
melalui kegiatan rutin ya, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, misalnya melalui kegiatan impak, agar nilai-nilai keimanan dan ketakwaannya itu muncul pada perbaikan akhlak dan moral, sehingga mereka meyakini bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat apa yang mereka lakukan. Itu salah satu contoh motivasi intrinsik yang kita lakukan di sekolah ya, melalui kegiatan impak untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, perbaikan akhlak moral anak kita sendiri, sehingga muncul motivasi dari dalam dirinya tanpa harus kita hukum, tanpa harus kita beri penghargaan, ya, tanpa harus kita bujuk-bujuk. Mereka mau mengerjakan sesuatu sendiri karena memang konsep keimanannya yang kuat. Selanjutnya, teori dasar kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa dalam membentuk disiplin positif, maka anak-anak perlu memiliki nilai-nilai kebaikan. Nah, dalam pelaksanaannya, kita sering menemukan anak-anak melakukan ketidaknormalan. Ada yang tidak normal yang dilakukan oleh anak-anak, atau ada hal negatif. Itu yang mendasarinya adalah kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang melatar belakanginya melakukan sesuatu, termasuk murid kita ya. Yang pertama adalah survive, atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, mana dia kebutuhan untuk bertahan hidup? Ini secara fisiologis seperti sandang, pangan, papan ya. Kemudian secara psikologis itu rasa aman. Secara biologi kita butuh bereproduksi ya, untuk bertahan hidup. Ya. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, atau love and belonging ya. Setiap kita melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Adapun kalau tidak terlaksana, maka hal ini yang akan menyebabkan anak-anak mungkin sering menangis, sering marah, sering berteriak-teriak. Itu karena sebenarnya ingin diperhatikan, karena dia sebenarnya ingin kebutuhan kasih sayang dan diterimanya. Nah, oleh karena itu dicirikan. Terima kasih, Ben. Terima kasih, Pak Roman. Nah, love and belonging, atau rasa kasih sayang dan rasa diterima, ini biasanya ditunjukkan oleh anak yang ingin diperhatikan. Misal, kebutuhan pada kasih sayang dan rasa diterimanya itu tinggi. Dia ingin diterima di lingkungannya, ingin diperhatikan. Dan kalau itu tidak tercapai, kita bisa, jika kita melihat ada anak yang nangis-nangis, marah-marah, teriak-teriak, itu berarti ini tempatnya kurang. Maka kita sebagai guru harus peka, perhatikan dia, sayangi dia. Mungkin terhadap IPAN anak kita ya, mungkin ini yang kurang. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ini biasanya ditunjukkan oleh anak yang memiliki kompetensi yang tinggi. Misal, dia pintar, rajin, perfect, kemudian fashionable. Nah, ini dia memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi. Kemudian dia mampu memenuhinya. Adapun kalau dia tidak mampu memenuhinya, itu yang kita temukan sering anak-anak berkelahi, saling tendang, memecahkan kaca, kemudian nilainya jelek. Itu dia karena kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita sebagai bapak ibu guru harus mampu memenuhi kebutuhan anak atas penguasaan tersebut. Selanjutnya, kesenangan. Siapa sih kita yang tidak mau senang? Begitu juga anak-anak. Anak-anak suka bermain, maka dalam belajar kita beri dengan bermain sambil belajar. Kalau dia senang serius, ya kita kasih serius. Jangan diajak bermain atau bercanda. Tergantung dari anak, dan kita mengikuti tetapi dengan disiplin yang kuat. Selanjutnya, kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan juga sama, harus kita fasilitasi kepada anak. Mereka bebas memilih cara mereka untuk menjawab soal,
Itu contohnya ya. Kemudian mereka bebas memilih cara mereka menyampaikan pendapat dengan sopan santun. Ya, bebas bukan berarti mereka kalau ingin makan kemudian keluar ke indah-indah, bukan. Mereka tidak mau belajar kemudian duduk-duduk di luar, bukan. Salah, total besar salah. Yang betul itu kita menuntun mereka, menuntun kebebasan mereka sehingga mereka dapat menunjukkan kemampuan mereka. Begitu ya Bapak Ibu Guru. Nah, untuk yang kebutuhan bertahan hidup ini sudah kita laksanakan dalam acara sarapan bersama. Untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup akan makan anak-anak kita mengadakan acara sarapan bersama setiap 2 kali atau 3 kali dalam sebulan. Ya, itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup mereka. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dari gambar kita tahu bahwa murid melakukan tindakan karena ada hal yang mendasarinya. Nah, tindakan yang negatif dari murid mungkin adalah bentuk kegagalan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara positif. Oleh sebab itu, guru memiliki peran untuk dapat menuntun perilaku murid agar tidak melakukan hal yang negatif. Nah, Bapak Ibu Guru, ini tidak berlaku saja untuk murid ya, tetapi juga berlaku pada kita. Kira-kira di antara kita semua ini, mana yang memiliki kebutuhan paling tinggi di antara yang 5 ini? Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu Guru, sekarang kita lanjutkan ke teori kontrol, bagaimana guru mengontrol murid. Sekarang saya akan putarkan video. Kita melihat bersama-sama. Gak ada suaranya? Oh, pembitan. Ya. Jelas videonya yang Guru? Jelas. Ada seorang murid ketika upacara bendera, tiba-tiba Pak Guru datang menampar. Terjadilah cekcok, adu mulut antara seorang siswa dengan Bapak Guru. Di sini ada yang menang, ada yang kalah. Dengan rasa kesal, sang anak memberi balasan kepada Bapak Ibu Guru. Bapak gurunya. Iya. Siapa sih sampean? Piro umur sampean? Berapa umurnya? Nah, begitu. Anaknya membangun dialog negatif di dalam dirinya. Sampai dia merendahkan gurunya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kontrol yang akan saya jelaskan sekarang. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Untuk menghadapi murid yang melakukan hal negatif demi memenuhi kebutuhan dasar mereka, guru perlu memahami posisi kontrol yang akan mereka gunakan. Diane Dawson dalam bukunya Restriction School Discipline, ya Bu Irmi mohon maaf, menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dapat digunakan dalam melakukan kontrol. Nah, yang pertama tadi sudah kita lihat dalam video. Guru langsung menghukum murid. Itu namanya hukuman ya. Jika ada suatu pelanggaran, langsung diberikan hukuman yang tidak sesuai. Padahal kan tadi anaknya cuma ngomong ya. Cuma ngomong atau mungkin topinya yang tidak betul. Dihukum dengan langsung ditampar. Itu salah, tidak boleh ya. Karena menghukum itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Berbeda dengan konsekuensi ya Bapak Ibu Guru. Kalau konsekuensi misal ada anak menghilangkan pulpen temannya, ya maka anak itu harus mengganti pulpen temannya, bukan disuruh yang lain-lain. Kalau hukumannya lain berarti itu namanya menghukum. Kalau dia sesuai dengan apa yang dilakukan maka namanya konsekuensi. Ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah.
Kalau penghukum biasa kata-katanya patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu ciri-cirinya kalau penghukum ya, suaranya keras, lantang dan menyalahkan. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini yang biasa membuat anak down. Dia membuat dialog negatif di dalam dirinya. Dia merasa minder nantinya. Itu kita sedang merusak psikologisnya anak. Kita sebagai guru kok tega sekali ya merusak psikologis anak. Nah, dan bagaimana kita memperbaiki diri kita sekarang? Selanjutnya, posisi kontrol teman. Ini yang banyak terjadi juga ya. Kita kadang-kadang ketika datang dipeluk sama anak-anak, disapa ramah, itu karena anak menganggap kita sebagai temannya. Bagus memang, tapi nanti ketika kita tidak ada, maka anak-anak akan kecewa. Ketika tidak ada yang membelanya, dia akan kecewa. Jadi berdampak pendek, jangka pendek, tidak berdampak jangka panjang. Selanjutnya adalah kontrol pemantau. Ini kita biasa mengawasi anak-anak. Kemarin dia nggak masuk, udah 2 hari dia nggak masuk. Kenapa sampai sekarang dia nggak masuk? Nah, itu sebagai pemantau. Kemudian biasanya kita tanya baik-baik, tidak dengan seperti menghukum dan membuat rasa bersalah tadi. Yang kelima, posisi kontrol yang paling penting ini adalah sebagai manajer. Bagaimana kita memanajer anak kita, anak didik kita yang melakukan pelanggaran. Kemudian dia memanajer dirinya. Bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, kemudian bagaimana dia melakukan penggantian atau memberi solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dia yang menyelesaikan masalahnya, bukan kita. Kita hanya memfasilitasi, kita hanya mengingatkan tentang keyakinan apa yang ada pada dirinya melalui namanya nanti restitusi. Bapak Ibu guru sering melakukan restitusi? Belum? Iya. Dari gambar di atas kita dapat menyimpulkan bahwa posisi sebagai manajer lah yang sebaiknya kita gunakan dalam menghadapi murid. Guru yang memposisikan diri sebagai seorang manajer hendaknya mengerti bahwa fokus masalah ada pada murid itu sendiri, bukan pada kesalahannya. Guru hendaknya membuat murid bertanggung jawab dan mencari solusi atas masalah yang mereka lakukan. Tujuannya adalah untuk menuntun murid mengevaluasi tindakan mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, misalkan ketika kemarin ada yang memecahkan kaca, misalnya, itu kan pelanggaran berat, sampai kacanya pecah. Ya, seharusnya kita bisa menjadi manajer. Mereka bisa-bisa saja mengganti kaca yang pecah, tapi fokusnya bukan di sana. Kalau mereka membayarkan kaca, sudah selesai permasalahan. Tetapi dengan kita membangun keyakinannya, mungkin akan berdampak jangka panjang pada dirinya. Misal kita tanyakan ke dia, main bola untuk kesenangan untuk mencapai kesenangan itu hal yang biasa. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Kamu, Andre misal, melakukan sudah main bola di dalam kelas, itu jelas pelanggaran, tidak boleh. Dengan suara yang tidak membentak, juga tidak terlalu lembut, juga yang Anda datar. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Apa sebenarnya yang kamu yakini? Dan kesepakatan mana yang sudah kamu langgar? Nah, oleh karena itu sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu guru wali kelas sebaiknya membuat keyakinan kelas. Dan ini adalah momen yang baik membuat keyakinan kelas di akhir tahun pelajaran. Kemudian kita dapat mengingatkannya kembali ketika nanti baru awal masuk sekolah. Dan sebagai pembiasaan agar mereka tidak lupa, Bapak Kepala Sekolah, mungkin kita bisa membuat menambah susunan acara pada upacara dengan pembacaan janji siswa, mungkin Bapak ya? Ya, janji siswa pada upacara untuk mengingatkan mereka tentang keyakinan yang harus diyakini agar tidak melakukan kesalahan. Menerapkan keyakinan kelas di sekolah kita juga merupakan upaya untuk menciptakan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan yang murid yakini yang dapat diterapkan di kelas. Keyakinan murid akan suatu nilai inilah yang digunakan untuk mengontrol diri mereka agar lebih bertanggung jawab dan dapat menguatkan karakter mereka. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu akan lebih tertanam di dalam diri anak dibandingkan hanya peraturan mereka baca kemudian lupa. Kalau keyakinan sudah di dalam diri anak, dia yakin akan keselamatannya, dia yakin akan kesehatannya, dia yakin akan menghargai orang lain. Misal, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Atau mengapa ketika kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira apa alasannya Bapak Ibu Guru? Kalau yang pertama demi alasan keselamatan. Kalau yang kedua kesehatan. Nah, itu contoh keyakinan-keyakinan yang kita tanamkan di kelas. Kita lanjutkan ke prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini tugas Bapak Ibu Guru di kelas ya, untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, artinya tidak terbatas agama, suku, bangsa, ya, universal, mendunia atau global. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Adapun kalau kata-katanya negatif, nanti kita ganti ke positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dijelaskan tadi bagaimana dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya kita bahas tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tindakan yang digunakan guru untuk membuat murid memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri, yang tentunya ini berdampak pada perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Tindakan ini tentunya dapat membuat murid kembali meyakini nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini sebelumnya. Guru mengarahkan fokus permasalahan pada solusi, bukan pada kesalahannya. Guru yang menerapkan restitusi ini mengarahkan siswa untuk belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Ada upaya untuk menebus kesalahan tersebut agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Tetapi ini merupakan inisiatif murid itu sendiri. Nah, ini dia namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Misalkan ada dua orang anak, tadinya dia bermain di halaman bersama. Senang-senang mereka ketawa-ketawa, kemudian mereka tiba-tiba adu mulut, kemudian sampai berkelahi, saling jagur, saling tarik baju, kancing bajunya putus sampai habis. Misal tadi kan yang awal mereka sedang memenuhi kebutuhan rasa kasih sayang mereka ya. Mereka bermain, mereka tidak bisa terlepas satu sama lain, saling mengikuti. Itu berarti mereka memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Namun dalam perjalanannya mereka terhambat, mereka berkelahi sampai kancing bajunya putus. Oleh ibu guru BP misal membawa kedua anak ini ke kepala sekolah. Sebisa mungkin sebagai kepala sekolah atau kita sebagai guru melakukan fungsi kontrol manajer. Bagaimana kita memanajer kedua anak ini agar bisa memperbaiki dirinya, agar bisa memperbaiki kesalahannya, tanpa harus kita menghukumnya, tanpa harus melakukan konsekuensi atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Sebagai kepala sekolah, yang pertama lakukan
menstabilkan identitas mereka. Anakku, kenapa kalian berdua berkelahi? Apa permasalahannya? Kamu kok kelihatan marah sekali? Begitu, kita menstabilkan identitas mereka. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakannya yang salah. Anakku, berkelahi itu tidak baik. Berkelahi itu tidak baik. Marah itu memang semua orang bisa marah, termasuk ibu guru. Ibu guru pun bisa marah, tetapi itu salah. Kita harus menguasai diri kita. Kita harus mengontrol diri kita. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian kita lanjutkan ke sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Anakku, keyakinan apa yang sudah kita sepakati kemudian kamu langgar? Nah, mungkin dari kedua anak ini akan menjawab yang merusak kancing baju. Misal, saya sudah melanggar keyakinan keras tentang menghormati orang lain, Bu. Lalu, bagaimana kamu akan memperbaiki hal ini? Apa yang akan kamu lakukan? Ini kancing baju temanmu ini putus. Bagaimana kamu memperbaikinya? Kemudian terhadap satu orang anak ini, bagaimana? Misal Isan, bagaimana kira-kira Andre memperbaiki bajumu yang sobek? Dia harus ganti baju saya, Bu. Dia harus jahit kancing baju saya, Bu. Saya takut, Ibu, saya marah, misal. Itu berarti si Andre ini sedang takut bahwa hubungannya sama ibunya akan rusak, atau kebutuhan kasih sayangnya rusak dengan ibunya. Nah, itu maka restitusi yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah namanya restitusi diri oleh Andre Ihsan sendiri. Ihsan sendiri yang merestitusinya berdasarkan kebutuhan dasarnya. Kemudian terhadap Andre yang merusak kancing baju, ibu guru melakukan restitusi. Ibu guru kepala sekolah melakukan restitusi perbaikan hubungan. Ya, kemudian ibu guru memfasilitasi Andre untuk bisa belajar menjahit kancing baju temannya yang rusak sampai akhirnya kancingnya terpasang. Nah, pada akhirnya nanti hubungan kedua anak ini harus membaik. Berarti restitusi yang dilakukan oleh ibu guru kepala sekolah berhasil. Dia mampu, ibu guru kepala sekolah mampu memanajer kedua anak ini, memberikan pilihan-pilihan, mengaturnya, memancing mereka agar bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian oleh inisiatifnya itu dikeluarkan oleh mereka sendiri, bukan ibu kepala sekolah. Mereka yang memperbaiki kesalahan mereka, bukan kita sebagai guru. Sehingga dengan demikian keyakinannya akan lebih kuat. Mereka akan berpikir ulang untuk melakukan hal yang sama lagi. Begitu maksudnya segitiga restitusi, ya, Bapak Ibu. Selesai. Menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid menjadi mudah diterapkan di lingkungan sekolah jika adanya kolaborasi antara kita semua, ibu bapak guru, murid-murid, kemudian stakeholder, orang tua, wali murid, polmas, pihak kesehatan, dan semuanya. Jika kita berkolaborasi bersama, itu budaya positif akan lebih mudah terbentuk. Karena mereka dulu dengan kerjasama semua, kita akan lebih mudah menjalankan keyakinan yang kita tanamkan pada anak didik kita. Jika sudah ada keyakinan, motivasi intrinsiknya akan jalan, melakukan sendiri tanpa kita perintah, tanpa kita bujuk, tanpa kita berikan hukuman atau penghargaan. Mereka yang berinisiatif sendiri melakukan suatu kebaikan. Dan jika sudah ada lingkungan yang aman, nyaman, kita sudah menyediakan lingkungan yang aman atau positif, ditambah dengan disiplin mereka yang positif, maka terbentuklah budaya positif. Baik Bapak Ibu Guru, itulah yang dapat kita lakukan. Kita membentuk budaya positif di sekolah kita agar keberpihakan kepada murid kita terwujud. Kemudian Bapak Ibu Guru, saya ingatkan sekali lagi, bangunlah motivasi intrinsik anak terlebih dahulu agar nilai-nilai kebaikannya dapat dikeluarkan sehingga membentuk disiplin positif. Kemudian kita sebagai guru memberikan lingkungan yang aman nyaman dengan menerapkan nilai-nilai dan peran kita sebagai guru. Kemudian
Sesudah nilai dan peran kita berikan juga lingkungan yang aman, nyaman dengan melakukan posisi kontrol yang tadi sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer, dan sebisa mungkin yang hanya nomor 5 ini saja yang sebagai manajer. Sehingga dengan demikian harapan kita membentuk budaya positif lebih mudah akan tercapai. Bapak Ibu Guru, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab. Ada yang bertanya atau mungkin sudah memahami karena kita sudah implementasikan setiap hari. Ya Bapak Ibu Guru? Ya. Sudah tidak ada? Kita lanjut saja Bu. Sudah habis. Sesi tanya jawab. Ayo tanya. Break. Alhamdulillah. Kita tahu Bapak Ibu Guru sih. Ada sudah auranya. Insyaallah berjasa. Bapak Ibu Guru sih. Ada auranya kepala sekolah, jadi kepala sekolah itu pun. Pengawal sudah. Ya, ini. Udah ini udah mati kameranya Rahmat. Matikan kameranya kita mempos. Oh ya, assalamualaikum ya. Oh, belum salah. Ya, ditutup kan udah selesai. Ditutup aja langsung sama Ibu sama doa. Alhamdulillah sudah paham Ibu. Ya. Bapak Ibu Guru, jika tidak ada yang ditanyakan, maka pembelajaran atau informasi yang saya sharing kepada Bapak Ibu Guru kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, sekarang kita akan membentuk keyakinan keras. Apa itu keyakinan keras? Nah, agar kalian tahu bahwa keyakinan keras itu nilai-nilai yang harus kita yakini ya, nilai kebaikan yang akan mengontrol diri kita melakukan sesuatu. Semisal, kalau kita mau melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang salah, sudah ada nilai keyakinan yang akan mengontrol kita. Nah, misal ada yang mau buang sampah sembarangan, dia ingat apa itu nilai kebersihan atau kesehatan, ya. Jadi tidak jadi dia buang sampah sembarangan. Paham ya maksud guru ya? Ya. Sekarang kita mulai dari pernyataan-pernyataan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ibu guru langsung tulis. Coba kira-kira apa yang tidak boleh kita lakukan? Siapa? Apa yang tidak? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tulisannya jelas? Yang kedua, guru baru tidak boleh bolos. Apa lagi? Ada nih. Satu orang tidak boleh berkelahi. Selanjutnya, tidak boleh bermain bola di kelas. Satu orang tidak boleh makan di waktu belajar. Tidak boleh makan sewaktu proses pembelajaran. Ya, itu pahami.
Sampah lewat jendela. Apa lagi? Tidak boleh dong. Jika ada yang berbicara maka tidak boleh disela. Ya? Apa? Apa lagi tadi yang perempuan? Jika ada yang berbicara tidak boleh. Jika ada yang berbicara maka didengar. Apa? Lupa? Yang berat yang besar caranya angkat tangan. Tidak boleh memakai. Tidak boleh memakai sandal. Sandal, kalung, dan kalung untuk laki-laki ya. Apa lagi? Dan aksesoris lainnya untuk anak laki-laki ya. Tidak boleh mewarnai rambut. Tidak boleh memakai sandal, kalung. Apa lagi? Semir rambut. Panjang. Tidak boleh membawa. Apa lagi? Tidak boleh membawa senjata tajam, korek, dan alat-alat berbahaya lainnya. Sudah, kan tadi Ipan. Ipan, anak angkat jika ingin berbicara. Apa Jum? Jum namanya? Sajam itukah kami? Tidak boleh? Boleh. Tapi boleh deh. Semangat, ya. Apa lagi? Hadir di sekolah 15 menit sebelum. Hadir di sekolah 30 menit sebelum pembelajaran. Ya. Hadir di sekolah 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tunduk 30. Tapi kalau ada kegiatan misal imtak, literasi, sarapan, itu masuknya 7:10. Sebelum jam masuk. Mengikuti kegiatan. Tidak boleh mencoret baju. Apa lagi? Ibu dulu. Ya, duduk rapi. Apa lagi? Ya, kita ibu guru ulang banyak sekali lagi ya. Ibu guru banyak sekali lagi ya. Yang pertama, tidak boleh buang sampah sembarangan. Setuju? Sila juga
Ya. Ya. Nomor 6, tidak boleh buang sampah lewat jendela. Ini berarti sama dengan nomor 1 ya. Sama dengan nomor 1 kita hapus ya. Tidak boleh merokok. Kira-kira kenapa? Karena bisa merusak paru-paru. Berarti tidak sehat. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 6, apa alasan kita tidak melakukannya? Kesehatan. Angkat tangan kita, duduk yang baik anakku. Kesehatan. Nomor 7, bacakan ibu guru, siapa bisa nomor 7? Harus didengarkan. Itu kenapa anakku? Kenapa? Untuk menghormati orang lain. Nomor 8, tidak boleh memakai sendal, kalung, sisir rambut, panjang rambut untuk siswa laki-laki. Tidak boleh membawa HP di saat jam pembelajaran, berarti harus disiplin. Nomor 9, hadir di sekolah 30 menit. Berarti 30 menit sebelum pembelajaran, berarti juga disiplin. Nomor 9, 10, mengikuti kegiatan sekolah berarti ya termasuk ya. Nomor 11, tidak boleh mencoret baju, tembok, meja dan papan tulis dengan kata-kata yang tidak baik, berarti keindahan. Tidak boleh mencoret papan dengan kata-kata yang tidak baik ya, berarti dengan alasan keindahan ya. Tidak boleh mengejek temannya, itu berarti masuk apa? Tidak boleh mengejek. Tidak boleh bullying ya, tidak boleh membuli. Kalau tidak boleh menggunakan narkoba, mengkonsumsi narkoba, itu kenapa? Denny Aris, tidak boleh menggunakan narkoba, itu kenapa? Untuk kesehatan, betul. Nah, sekarang kita sudah membentuk 12 keyakinan. Kita kelompokkan sekarang. Membuang sampah pada tempatnya itu termasuk nilai apa? Kebersihan atau kesehatan, pinter. Yang kedua, harus berada di sekolah pada saat jam sekolah, berarti disiplin. Nomor 3, menjaga keamanan, berarti nilai keamanan. Nomor 5, menghormati orang lain. Sudah masuk nilai ya? Denny, Oji. Yang ke-8, ke-9, disiplin. Sudah masuk ya? Yang ke-10, keindahan sudah masuk? Gimana? Tulisannya jelas anak-anak? Keindahan. Ya, tidak boleh mencuri, berarti dengan alasan keamanan. Ipan, tadi apa Ipan? Tidak boleh mencuri program rumahnya. Kalau meminjam barang harus dikembalikan. Ya Ipan? Ipan?
Kesehatan sudah ada ya? Ya. Nah, ini berarti sudah ada 6 keyakinan sekolah yang kita buat. Yang pertama, kesehatan. Mana saja dia yang termasuk kesehatan? Yang pertama, tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah lewat jendela. Membuang sampah berarti pada bak sampah atau tempatnya. Alba, jadi Aris. Yang kedua, disiplin. Berarti apa, Ji? Disiplin, mengikuti kegiatan sekolah. Apalagi datang 30 menit. Ira, bacakan Ibu Guru nomor 9 di peraturan. Hadir di sekolah. Ya, bagus kami. Hadir 30 menit sebelum jam masuk. Kemudian yang ketiga, keamanan. Berarti tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Seharusnya di mana bermain? Di lapangan. Ya. Ya. Tidak boleh berkelahi. Harusnya saling menyayangi. Ya. Dan lain-lain. Ya, ruang main tepat waktu betul. Disiplin ya. Ya. Ya, pahami anakku? Sudah. Keindahan sekarang. Tidak boleh mencoret baju, meja bangku, tembok, papan tulis, dan lingkungan sekolah karena alasan keindahan ya. Dan yang terakhir, jangan mengejek teman. Jangan berkata-kata kasar ya. Ini ingat, yang perempuan laki-laki tidak boleh berkata kasar. Menyebut nama-nama binatang tidak boleh ya. Ya, berarti tidak boleh bullying ya. Ya, Ilham. Stop dulu. Ibu guru kelas 8, Ibu guru Tina sebagai Ibu guru BK, Ibu guru Aidi sebagai wali kelas 9, dan Ibu guru Pak Guru Mansur sebagai wali kelas 7. Sekarang di depan Ibu guru wali kelas 7, 8, 9, dan Ibu guru BK, kita sudah membuat keyakinan kelas. Mana? Kita sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang harus diyakini. Kalau kita yakin akan kesehatan, keamanan, kemudian kedisiplinan, sopan santun, menghormati orang lain, apakah kita tega melanggarnya? Tidak. Kalau kalian melanggar, nanti ibu guru, bapak guru akan mengingatkan. Ya, Aris? Kalau Aris melanggar akan diingatkan oleh bapak ibu guru dengan konsekuensi yang sesuai. Jadi sudah kita yakini nilai kesehatan, kedisiplinan, keamanan, sopan santun, menghormati orang lain, keindahan, dan stop bullying. Sudah ya anak-anakku ya. Nanti ini akan dicetak, ditempel di tembok kalian untuk mengingatkan kalian, dan akan ibu guru gunakan menjadi foto profil WA grup kalian agar kalian tetap ingat akan keyakinan kelas ini. Paham ya anak-anak? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.